air mawar yang suka ibu pada naruhin ke situ udah pada berecetan kemana-mana. Ada tenda, ya. Itu sih mungkin nggak mengganggu ya, tenda kan di luar itu. Tetap aja itu untuk menaungi orang-orang yang datang. Kalau seandainya dibicarakan baik-baik gitu ya, dibicarakan lalu dimusyawarahkan, ya pasti siapa sih yang nggak setuju, pasti akan, namanya istri juga pasti akan mengikuti gitu ya, apa namanya. Makam UJ akan dibongkar, Umi Tatu akan mengadu ke Jokowi. Tersangkut masalah Adi Guna Sutowo, benarkah jika Piu kini mengalami sejumlah teror yang membuat hidupnya tak tenang? Anang, Ashanti, Aurel, dan Azriel senang ketika untuk pertama kalinya bisa ikut larut dalam perayaan Halloween. Suami ditahan polisi, Edis Adelia akan diperiksa hari ini. Raffi Ahmad curahkan isi hati soal mantan kekasih lewat sebuah lagu. Dan seperti apa kebahagiaan Winda Fiska saat bisa menyatukan cinta mereka di atas segala perbedaan yang pernah dijalani. Nah pemirsa, saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Kepulangan Umi Tatu Mulyana ke Indonesia setelah melangsungkan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, rupanya harus siap menghadapi sejumlah masalah yang telah menanti sejak ia berangkat haji. Adalah persoalan makam almarhum UJ yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman umum di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya, Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta telah melayangkan surat pemberitahuan kepada keluarga almarhum untuk bisa segera menyesuaikan makam tersebut dengan butir-butir peraturan yang ada. Tetapi pihak keluarga tak berani menuruti secara langsung keinginan Dinas Pemakaman dan Pertamanan dikarenakan Ibunda UJ Umi Tatu sedang tak berada di Indonesia. Dan kini setelah Umi Tatu sudah kembali ke tanah air, tak ada lagi alasan keluarga untuk menunda-nunda lagi untuk segera mengembalikan makam UJ seperti sedia kala. Lantas sudah siapkah keluarga besar UJ untuk segera merombak makam almarhum? Iya, Pemda aja, heeh, daripada kita bermasalah, jadi dosa ya kan. Ya udah gitu aja Umi mah. Mengaku ikhlas dan pasrah jika makam sang putra hendak dibongkar dan disesuaikan dengan peraturan Pemprov DKI Jakarta, Umi Tatu pun berencana ingin menyambangi orang nomor 1 di ibu kota Jakarta, Jokowi, untuk membahas dan mengeluarkan segala keluh kesah di hatinya akan polemik ini. Lantas apa kiranya yang ingin Umi Tatu sampaikan kepada Pak Gubernur? Dan apa pula kata Jokowi soal polemik makam UJ yang seolah tak berkesudahan? Rencana sih kita mau ke Pak Jokowi, mau ngadep, mau minta saran beliau karena beliau yang berkuasa untuk semua yang ada di DKI. Nah, jadi maksud kita mau nanya aja, Pak, saran apa yang harus kita kerjakan atau beliau kita ngikutin peraturan beliau gitu. Beberapa hari yang akan datang lah. Itu Pak Gatot mau bawa kita ke sana, mungkin 3-4 hari lah katanya kalau udah rada ini selesai aja istirahat baru kita ke sana gitu. Coba tanya ke dinas, kalau saya enggak, saya enggak ada ke sana. Kapan waktunya Umi Tatu akan menemui Jokowi memang belum bisa dipastikan. Tapi Umi Tatu akan segera mewujudkan keinginannya itu dalam waktu dekat-dekat ini. Tidak hanya sendiri, Umi Tatu juga berencana akan mengajak sang menantu Pipik Dian Irawati dalam kunjungannya tersebut. Lantas mungkinkah jika ajakan ini bertujuan untuk meredam segala perdebatan yang sempat ramai diperbincangkan dan mematahkan anggapan jika hubungan Umi Tatu dan Pipik sudah tak lagi akur? Umi Pipik gimana? Ya bawa aja biar kita di sana semuanya rundingannya mantep. Jadi nggak ada simpang siur lagi gitu. Nah, jadi nanti Pipik maunya apa, mungkin Pipik lebih berhak lah ngomong kepada Pak Jokowi, Umi yang ngebantu gitu. Gimana caranya biar ini baik. Ya udah gimana baiknya saja. Ya kalau saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja, itu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Enggak saja apapun keputusannya, kan saya nggak punya hak. Jadi silakan
pada keluarga almarhum saja gitu ya. Kalau saya hanya kepengen fokus doa sama anak-anak, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Bukan tidak mungkin makam yang telah dipugar dan sangat menonjol di antara makam lainnya itu akan segera kembali ke bentuk semula. Namun di balik rencana pembongkaran makam almarhum UJ, Umi Tatu rupanya masih kerap dibalut duka saat mengingat sang anak tercinta yang telah tiada. Maka tak heran jika air mata masih terus membasahi matanya saat ia menyambangi makam UJ. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى Kegetiran hati seorang ibu saat sang anak sudah tak lagi ada di sampingnya semakin tak karuan ketika masalah makam juga dipersoalkan. Siapa menyangka niat jamaah almarhum UJ untuk merenovasi makam sang dai justru menjadi awal mula pemicu perdebatan yang sempat menimbulkan ketegangan di antara keluarga almarhum UJ dengan istri almarhum. Karena dia cinta sama UJ, ngepengen sama UJ, walaupun dia belum kenal deket, baru dengar ceramahnya doang, tergugah hatinya ingin yaitu membuat makam UJ dari marmer. Beliau kan punya pabrik marmer. Bahkan Mi kalau dia mau bangun jangan ya, saya aja ya. Kapan? Tadinya mau setahun. Udah setahun kan tanahnya udah tandak gitu ya, udah padat gitu. Sekarang kan masih ntar tanah merembes kan gitu. Karena melihat situasi waktu Mi ke situ waktu 2 minggu kembang udah setinggi gini nih ya. Terus lagi air mawar yang suka ibu pada naruhin ke situ udah pada berecetan kemana-mana. Ada tenda, ya. Itu sih mungkin nggak mengganggu ya, tenda kan di luar itu. Tetap aja itu untuk menaungi orang-orang yang datang. Kalau seandainya dibicarakan baik-baik gitu ya, dibicarakan lalu dimusyawarahkan, ya pasti siapa sih yang nggak setuju, pasti akan, namanya istri juga pasti akan mengikuti gitu ya, mencari yang terbaik gitu. Membaguskan makam gitu ya. Ya pasti mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi dengan pembongkarannya kapan, lalu dengan desain makam yang setinggi itu saya nggak pernah tahu dan memang saya kurang suka. Setelah permasalahan ini bergulir sekian lama, Umi Tatu dan Pipik kini hanya bisa pasrah dengan apa yang akan berlaku pada makam almarhum UJ. Saat Umi Tatu baru merelakan makam almarhum untuk dibongkar, Pipik justru telah rela lebih dulu dan menyerahkan semua keputusan kepada keluarga almarhum. Lantas benarkah jika Pipik sudah tak mau lagi dipusingkan dengan masalah seperti ini dan lebih memfokuskan diri untuk berdakwah dan mengurus keempat anak-anaknya buah cintanya dengan almarhum UJ? Lebih fokus doa saja. Anak-anak, mendidik anak-anak itu yang dibutuhkan AB. Boleh kan Umi bilang, kalau memang setuju cuman batu doang ya batu taruh situ di kepalanya. Karena ya Ustadz Cepel Bukhari udah nggak apa-apa. Atau kayak pertama cuman papan aja ngalingin kembang atau biar jangan berantakan boleh terserah. Kok memang pemerintah punya peraturan, beliau nggak nanya kita, beliau pakai peraturan sendiri di pemerintah. Kalau memang masih nanya sama kita juga, ya sama aja ya gitu kan, sama aja kita bangun pertama. Saat Umi Tatu dan Pipik Dian Irawati telah ikhlas menerima semua yang akan berlaku pada makam almarhum UJ, maka lain hanya dengan Piu Padi. Nama sang istri dikaitkan dalam prahara rumah tangga pengusaha Adi Guna Sutowo. Piu mengaku jika kini hidupnya kerap mengalami teror dari orang-orang yang tak dikenal. Lantas seperti apa teror yang kerap diterima Piu? Dan benarkah jika hal ini membuat hidupnya menjadi tak nyaman? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb on Cam. Meninggalkan cerita Umi Tatu dengan segala perdebatannya, inilah kisah dari Satrio Yudi Wahono atau biasa disapa Piu yang terseret dalam kasus pengrusakan di kediaman mertua Dian Sastrowardoyo Adi Guna Sutowo.
Pasalnya setelah memberi pernyataan bersama Adiguna beberapa hari lalu, Piyu mengaku kalau kediaman mertuanya kini kerap disambangi oleh orang yang tak dikenal. Tidak hanya itu saja, Piyu juga menyebut kalau dirinya dan keluarga kerap dibuntuti oleh orang-orang yang tak dikenal.